Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, di hari Minggu kita kembali lagi dalam ibadah online GSKI Pantai Indah Kapuk. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati, pikiran kita terlebih dahulu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa kami yang di surga. Terima kasih atas segala berkat-Mu bagi kami. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang memuji Tuhan bersekutu bersama umat-Mu. Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang mengikat roh kami untuk kami bisa memuji Tuhan, berdoa bersama. Tuhan Yesus, ini kami. Terlebih dahulu sucikan dan kuduskan setiap hati kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami menerima berkat yang luar biasa melalui ibadah ini, melalui suara kebenaran, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Yang percaya katakan, amin. Mari kita katakan pujian kita di hadapan Tuhan. Saat aku di hadirat-Mu Tuhan, kami rindu menikmati kehadiran-Mu. Kita angkat pujian ini sama-sama. Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan
dan layakkan kami menjadi anak-anak. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan dengan saya, rinduku Tuhan. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu yang percaya, katakan rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat, tetap tinggal di hadirat-Mu, tetap tinggal di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Yes, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Pada saat ini kami percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kami. Kami mau bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tepuk tangan sama-sama. Mari bangkit dari tempat dudukmu. Kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Katakan, mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan. Mari
ada sukacita bagi kita semua, amin. Biar bunyi sangkakala, ada nama kita dipanggil oleh Tuhan, amin. Haleluya. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tanahnya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, amin. Bila orang yang selamat berkeliling tanahnya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, haleluya. Bila bunyi sangkakala, kita diangkat oleh Tuhan. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang tak selamat berkeliling tanahnya, bila namaku dipanggil ku ada. Sekali lagi katakan, bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang telah selamat berkeliling tanahnya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi, amin. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi. Mari Bapak Ibu dengan iman katakan, namaku dipanggil Tuhan. Bila bunyi sangkakala. Mari Bapak Ibu yang di rumah saja katakan, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, musik memuji Tuhan, haleluya. Mari menari bersama-sama, amin. Kita angkat pujian ini dari awal. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang tak selamat berkeliling tanahnya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi, mari katakan kita, katakan, bila bunyi sangkakala, 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 bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Haleluya. Bila bunyi sangkakala, nama kita disebut. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita sekarang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku gores jiwa kami Tuhan, mencintai Engkau. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan, waktu demi waktu. Amin Bapak. Haleluya. Dengan tulus katakan di hadapan Tuhan, ku gores jiwaku untuk
kita berjumpa Tuhan, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Mari umat Tuhan kita katakan sama-sama. Gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku Tuhan, ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidup kami Tuhan, kemarau hidupku tak akan meredam. Gelora nan suci di kalbuku tak akan berujung, tak akan berujung. Desak bisikanku, Yesus, aku cinta padamu. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu, tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita jumpa kembali Tuhan, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Mari angkat tangan kita berserah di hadapan Tuhan, katakan cintamu di hadapan Tuhan. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu Tuhan, tentu kau merasa yang kami rasakan, tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita jumpa kembali, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Oh,
Amin Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom saudara, kembali kita akan belajar firman kebenaran. Kali ini kita akan menyoroti sikap hati. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana jenis hubungan kita dengan Tuhan. Sebab ada banyak ajaran yang kurang tepat. Atau bahkan salah sebenarnya. Hal ini penting sebab dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga, kita perlu memiliki sikap hati yang benar. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, mohon Engkau ajari kami Tuhan, agar kami memiliki sikap hati yang benar, memiliki pengertian yang benar, sehingga apapun yang kami lakukan berkenan bagi Bapa di surga. Tuhan, kami mau belajar terus mengubah hidup kami agar kami menyenangkan hati Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak jenis atau macam bagaimana manusia ketika datang kepada Tuhan. Apa sih sebenarnya yang diharapkan manusia ketika ia mencari Tuhan? Ada banyak jawabannya, tergantung dari siapa yang menjawabnya. Apa yang dilakukan ketika kita mau menghadap Tuhan? Apa? Bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Apa yang kita persembahkan? Bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan? Dengan sikap hati yang bagaimana kita mencari Tuhan? Apakah yang kita lakukan selama ini sudah berkenan bagi Tuhan? Bagaimana sih sebenarnya kita menghubungi Tuhan selama ini? Inilah yang akan kita renungkan baik-baik di pagi ini. Siapkan hati dan pikiran, konsentrasi. Ya. Sebab hikmat itu tidak bisa dimengerti secara otomatis. Kita harus mengerti melalui pembaharuan akal budi. Dan firman kebenaran sangat berkuasa untuk itu. Ketika seorang anak datang kepada orang tuanya, bagaimana ia berinteraksi dengan orang tuanya menunjukkan kualitas hubungannya. Menunjukkan umur si anak sebenarnya. Ketika anak baru lahir, ia tidak bisa apa-apa. Ia tidak melakukan apa-apa bagi orang tuanya. Sedikit pun tidak. Malah nyusahin orang tuanya. Ia hanya butuh ASI orang tuanya, ibunya. Ia tidak pernah melakukan sesuatu karena masih baru lahir, memang tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika umurnya menginjak balita di bawah 5 tahun, seringkali fokusnya hanya minta mainan, permen atau coklat ya. Ya kalau cari kita, biasanya cari sesuatu, minta sesuatu. Anak saya yang kecil kalau cari saya itu biasanya langsung pegang tangan, langsung ditarik saya. Saya sudah tahu pasti minta sesuatu. Entah minta coklat, entah minta diajak main. Udah itu saja yang dilakukan. Gak pernah anak saya bertanya gitu, Papa, aku mesti lakukan apa Pak supaya Papa senang hari ini? Gak pernah, karena masih kecil bukan? Nah, kita mengerti karena berdasarkan umur. Tetapi semakin ia dewasa, ia akan semakin mengerti
bahwa jika ia mencari orang tuanya, itu pasti bukan hanya dalam rangka minta-minta sesuatu, ada maunya. Makin dewasa si anak, ia akan makin berkembang. Dialognya, komunikasinya dengan orang tuanya makin bermutu. Makin menunjukkan cintanya. Makin menunjukkan fokusnya untuk menyenangkan orang tua. Itu anak yang benar. Tentu saja dalam faktanya banyak anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Bukannya menyenangkan hati orang tuanya, malah bikin susah orang tuanya. Ini anak-anak yang durhaka itu begini. Nah, jadi intinya kalau anak terhadap orang tua, bukan dalam rangka melakukan transaksi, tapi melakukan hubungan anak dan orang tua. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita memanggil Allah itu Bapa. Aba Bapa. Bapa kami yang di surga. Itu bukan tanpa alasan. Kalau kita panggil dia Bapa supaya kita tahu bahwa kita anak. Supaya kalau kita cari dia, itu mencari Bapa. Bukan dalam hal transaksi, tapi berupa relasi, aku memang mau cari Bapakku. Nanti ya seorang anak ketika mulai dewasa, dia nanti akan dekat-dekat orang tuanya. Kalau ngobrol sudah nggak minta uang lagi, bahkan anak itu yang membagi uang, menyenangkan orang tuanya. Itu cintanya mulai dewasa. Ya, tidak seperti anak-anak yang ayo berkata, aku cinta engkau, Ma. Dia katakan juga sih, aku cinta engkau, Ma. Tapi setelah ngomong itu, coklat, Ma. Ada sesuatu yang ia inginkan. Ada sesuatu yang dia inginkan sebagai timbal balik. Ya. Hubungan ini hubungan kanak-kanak. Tapi kalau sudah dewasa harusnya tidak begitu. Meskipun ada banyak anak yang tidak berkembang kejiwaannya, masih seperti kanak-kanak terus, tidak mau dewasa-dewasa. Bahkan ketika umurnya sudah tua sekalipun. Ada hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Yaitu bagaimana si anak mengasihi, mencintai orang tuanya. Karena orang tua sudah menunjukkan cintanya lebih dahulu. Ketika anak itu masih bayi, malam hari bangun 4-5 kali. Si orang tua terpaksa harus bangun 4-5 kali. Sehingga kesehatan orang tuanya menurun, imun sistemnya turun, lemah tubuhnya. Orang tua melakukan hal itu dengan sukacita meskipun capek. Itulah cintanya orang tua kepada anak. Nah, ketika si anak beranjak dewasa, idealnya ia menyadari cintanya orang tua itu. Sehingga ia kalau datang ke orang tuanya bukan dalam rangka transaksi. Perhatikan baik-baik, bukan transaksi. Ini Pak, ku beri uang. Kenapa? Nanti Papa beliin aku sesuatu yang mahal. Loh kok malah minta dibalikin? Ya, ada maunya, itu bukan anak yang baik tuh. Sesungguhnya kalau kita berhubungan dengan orang tua kita, bapak kita, ibu kita, bukan dalam hal ingin bertransaksi, tapi memang ingin menjalin relasi hubungan antara anak dan orang tua. Jadi kalau seorang anak dekat-dekat orang tuanya hanya untuk minta uang, tidak ada hal lain, wah itu anak benar-benar tidak tahu diri. Ada banyak hal kalau kita ketemu orang tua yang kita bicarakan. Bisa cerita, bisa saling menceritakan, bisa bercanda, dan sebagainya.
bisa berdialog tentang pekerjaan yang harus kita lakukan bersama, apa yang harus kulakukan, dan sebagainya. Ingat ya, hal ini juga sama berlaku ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Apalagi dengan Tuhan, apalagi kita berhubungan dengan Bapa Surgawi. Jangan kita mendekati Tuhan dengan motif transaksi. Di Perjanjian Lama, itu banyak sekali motif yang sifatnya transaksi. Itulah sebabnya, jangan kita fokus pada Perjanjian Lama. Kita harus fokus pada Perjanjian Baru. Kita harus fokus dengan ajaran Tuhan Yesus. Di Perjanjian Lama modelnya transaksional. Orang datang kepada Tuhan itu mirip transaksi. Mirip dengan agama-agama kuno. Kalau umatnya datang kepada dewanya, pasti ada maunya. Supaya dewanya memberinya rezeki, memberi anak. Tapi syaratnya mempersembahkan ayam hitam misalnya. Mempersembahkan sesajen misalnya. Itu modelnya begitu. Kalau ku kasih ayam hitam nanti aku sembuh dari sakit. Transaksional. Itu model transaksi namanya. Itu adalah bagaimana orang-orang zaman dulu bertransaksi dengan dewa-dewanya. Ya, transaksi. Demikian juga di Perjanjian Lama. Banyak transaksi di sana. Coba kita lihat bagaimana Yakub mempersembahkan persepuluhan kepada Allah. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan ya. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Kalau enggak bagaimana? Tuhan enggak jadi Allahmu. Nah, ini transaksional. Jika, maka. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bapak Ibu baca ayat ini sebenarnya sadar gak sih selama ini? Lucu gak kalau kita baca ini? Yakub itu, kalau engkau menyertai aku Tuhan, kalau engkau melindungi aku, kalau engkau memberkati aku, nanti engkau akan jadi Allahku. Nanti engkau akan kubagi 1/10 dari yang kau berikan kepadaku. Apa ini? Dikasih kuberikan 1/10 seolah-olah itu berjasa gitu. Seolah-olah itu adalah jasa. Padahal semuanya juga Tuhan yang berikan. Ini salah satu bentuk hubungan transaksional. Transaksi. Yakub bertransaksi dengan Tuhan. Tentu saja di zaman itu ditolerir oleh Tuhan. Ya. Tetapi kita sudah sampai ke zaman Perjanjian Baru. Tuhan Yesus sudah mengajar secara langsung. Jadi kita tidak boleh melakukan hal itu sekali lagi atau masih bersifat transaksional. Faktanya memang ada ajaran-ajaran tertentu yang masih transaksional hari ini. Jangan diikuti, saudara. Kenapa sih manusia masih bertransaksional? Biasanya ciri-cirinya begini, menekankan ayat-ayat tertentu atau kasus tertentu yang dikutip suka-suka sendiri. Itu biasanya begitu ciri-cirinya.
Misalnya, ya jangan sakit hati ya, saya kasih contoh. Saudara beri perpuluhan yang rajin, nanti dibalas Tuhan 30 kali, 60 kali, 100 kali. Itu mengajarkan hubungan dengan Tuhan yang transaksional. Itu ajaran yang salah. Memberi Tuhan kok minta dibalas 30, 60, 100. Masuk akal enggak? Alkitabiah enggak itu semua? Kalau memberi itu jangan minta dibalas, kok malah minta dibalas sama Tuhan lagi. Memangnya dagang, transaksional itu. Makanya orang yang pengertiannya seperti itu nggak bisa maju imannya. Tidak bisa dewasa. Tidak bisa mempersembahkan seluruh hidupnya. Pasti kalau hubungan dengan Tuhan ada maunya. Cuma mau diberkati, cuma mau enaknya saja. Tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Pasti. Ajaran-ajaran yang salah itu begitu. Dampaknya merusak cara berpikir yang benar. Motivasinya jadi salah ketika mau cari Tuhan. Banyak orang begitu tuh, kalau mau cari Tuhan, ku persembahkan dulu supaya aku diberkati. Mirip umat zaman dulu dengan dewa-dewanya. Ada lagi yang mengajarkan banyak doa, banyak berkat. Gak pernah doa, gak pernah ada berkat. Banyak doa tapi doanya salah, percuma. Emang ada doa yang salah Pak? Ada. Alkitab yang bicara, bukan saya. Kamu minta juga dengan doa tapi tidak dapat. Mengapa? Karena doamu salah, kata Alkitab, kitab Yakobus. Kamu berdoa hanya minta-minta untuk menyenangkan hatimu, memuaskan keinginanmu sendiri. Ada lagi yang puasa. Puasa tertentu gitu. Supaya apa? Supaya tokonya laris. Supaya dapat jodoh. Supaya ini, supaya itu. Ada supayanya. Transaksional. Seolah-olah apa yang kita lakukan bisa ditukar dengan sesuatunya dari Tuhan gitu. Enggak bisa, kedaulatan di tangan Tuhan mutlak. Dan Tuhan tidak perlu seperti itu. Aku enggak mau makan Tuhan. Sengsara nih Tuhan, kasihanilah aku. Enggak begitu. Kalau kita berpuasa bukan dalam rangka itu motivasinya. Tuhan, aku prihatin. Aku sedih. Nah, aku mau mengalahkan dagingku. Boleh, bisa. Tapi bukan transaksional sama Tuhan. Banyak orang transaksi menggunakan nama Yesus. Dalam nama Yesus, tahun depan bisnisku sukses katanya. Itu bertransaksi namanya. Nanti kalau bisnisku sukses, ku bagi ke gereja 10%. Berarti kamu mau ngajak kerjasama. Tapi bagian Tuhan cuma 10%, bagianmu 90%. Begitu. Gak sopan itu saya kasih tahu. Saya ingatkan ya, ajaran-ajaran itu jangan dijadikan patokan. Ada lagi yang kelihatannya alkitabiah, padahal tidak. Tuhan yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Waduh. Meskipun ayatnya itu ada, itu artinya bukan kekayaan duniawi. Tuhan yang kaya kemuliaannya itu ditinggalkannya. Menjadi kosong, mengosongkan diri. Supaya kita yang berdosa ini menjadi kaya di dalam Tuhan. Selamat maksudnya. Memiliki kemuliaan di dalam Tuhan. Ada amin gak ini? Apa masih ngotot itu kekayaan duniawi? Ini ajaran-ajaran yang tidak memberkati itu begitu. Apalagi yang mengajarkan kalau kau butuh sesuatu, klaim janjinya. Mengajarkan hubungan dengan Tuhan model transaksi. Klaim janjinya. Klaim lagi. Kita itu sesungguhnya budak, dulos, hamba. Tidak punya hak apapun terhadap Tuhan. Sudah kebagusan kalau kita boleh panggil Bapa di surga itu Bapa. Artinya kita mau dijadikan anak. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Bapa di surga maksudnya. Ya. Transaksional.
Ada lagi yang menciptakan jimat-jimat rohani. Mengapa? Karena mau transaksional tuh pasti. Hubungan yang relasional, relasi hubungan, itu pasti tidak transaksional, tidak memerlukan jimat-jimat rohani. Ini dia, ya. Saya harap semua yang mendengar kebenaran ini bertobat. Sebab kalau tidak, yang rugi bukan kita juga. Yang rugi saudara sendiri, yang rugi Bapak Ibu sendiri, ya. Tuhan tidak berkenan jika kita datang kepadanya hitung-hitungan. Tuhan kira-kira bisa berkati aku apa ya? Hitung-hitungan. Aku kasih 10%, kok besar sekali ya. Hitung-hitungan. Apalagi kalau minta 10% dibalikin, minta dibalikin. Hitung-hitungan. Atau mau ketemu Tuhan hanya untuk menyaksikan mujizatnya atau mengalami mujizatnya. Hitung-hitungan. Transaksional. Itu transaksi namanya. Coba kita baca Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Yohanes pasal 2. Ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem, ia di situ Tuhan Yesus. Selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya ketika itu. Kenapa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya, melihat mujizat maksudnya. Jadi banyak orang percaya ketika melihat mujizat. Apakah Tuhan disukakan? Ayat berikutnya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Tuhan tahu sih mereka semua. Tiap kali datang cuma maunya mujizat. Cuma maunya makan roti. Tidak mau belajar. Tahu. Tuhan tahu orang-orang ini model transaksional. Kalau datang kepada Tuhan cuma mau bertransaksi, mau cari untung. Itu orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan tuh begitu. Datang kepada Tuhan untuk memanfaatkan Tuhan. Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Banyak orang mencari Tuhan ketika itu hanya untuk cari makan roti. Berkat jasmani. Tuhan berkata, jangan cari makanan yang akan dapat binasa. Carilah yang sampai pada hidup yang kekal. Ya. Jangan cuma itu yang dicari. Kalau orang datang kepada Tuhan, jangan cuma cari berkat jasmani, uang, berkat, kesembuhan fisik. Jangan, itu tidak membawa kepada kekekalan. Carilah berkat rohani, bagaimana kita bisa berubah menjadi anak Allah, pikirannya, perasaannya, seluruh hidupnya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang penting. Banyak yang meleset, tidak tepat. Itu mencelakakan itu. Makanya Tuhan menekankan di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa itu menghendaki penyembah-penyembahnya itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Itu yang benar. Bukan yang difokuskan itu hal-hal fisik. Kesembuhan fisik lah. Berkat jasmani lah. Bukan itu. Dalam roh dan kebenaran. Harus mengerti kebenaran. Harus bukan orientasinya fisik, tapi jiwa dan roh, batiniah maksudnya. Ya, ini sebenarnya Alkitab itu penuh dengan ajaran kebenaran. Cuma banyak di antara kita yang belum bisa belajar sendiri. Gak apa-apa, dengarkan terus program ini. Dari waktu ke waktu saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian akan semakin mengerti firman. Sehingga iman Bapak Ibu juga semakin dewasa. Ya. Sesungguhnya semuanya ini adalah soal relasi. Hubungan antara kita dan Bapa di surga. Kalau kita panggil dia Bapa artinya kita anak. Bagaimana seorang anak berbakti kepada bapaknya. Apalagi kepada Bapa di surga. Bapa surgawi kita. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini soal hubungan. Kalau kita dengan Bapa di surga ya kita anak berarti. Karena kita panggil dia Bapa. Kalau dengan Tuhan Yesus kita panggil dia Tuhan. Artinya kita hamba. Hubungan kita dengan Tuhan itu kita hamba, dia Tuhan. Apa artinya? Artinya kita harus melakukan kehendak Tuhan. Seorang hamba yang baik pasti melakukan kehendak tuannya. Kan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan soal agamawi. Bukan soal ritual, bukan soal liturgi. Bukan soal transaksi kalau datang kepada Tuhan itu. Supaya aku aman, itu transaksi itu motivasinya. Motivasi yang terdalam dan paling benar, bukan transaksi. Relasional. Hubungan, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Bapa kita di surga. Tidak bicara soal transaksi. Memang ketika orang baru bertobat dan baru belajar, kadang-kadang masih ada transaksi. Ada motivasi untuk bertransaksi dengan Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, kita harus semakin dewasa. Dan ketika kita menghampiri Tuhan, bukan dalam rangka transaksi, tapi dalam rangka melakukan kehendaknya. Dalam rangka mau belajar berubah menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Bapa di surga. Begitu. Ya. Nah, jadi memang ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Itu dikisahkan oleh Tuhan Yesus di dalam berbagai perumpamaan. Harus belajar Bapak Ibu. Ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Ada anak yang tidak baik, jahat, ada anak yang baik. Ada anak yang disebut anak haram, notos. Ada anak yang disebut dengan anak sah, huios. Di dalam firman Tuhan, aku menghajar anak yang kukasih. Itu huios. Tapi aku membiarkan anak yang tidak kukasih atau anak haram. Itu enggak dihajar. Justru kalau kita mengalami banyak masalah, supaya kita menang. Itulah cara Tuhan melatih kekuatan rohani kita. Melatih kepekaan kita. Cara Tuhan melatih supaya kita mengerti kebenaran. Cara Tuhan melatih kita supaya kita dalam setiap peristiwa itu mendatangkan kebaikan. Dan itu bukti bahwa kita mengasihi Dia. All out. Ya. Jangan sampai transaksional Bapak Ibu. Agak tidak masuk akal kalau ada banyak orang yang selama ini mendatangi Tuhan melakukan transaksi. Dulu Abraham melakukan transaksi, tapi itu bukan transaksional. Itu dilakukannya
tawar-menawar itu karena Abraham belas kasihannya tinggi. Tidak mau umat Sodom, rakyat Sodom dan Gomora banyak yang binasa. Kalau ada yang baik, jangan binasa dong. Gitu. Tawar-menawar sama Tuhan, tapi itu bukan transaksional. Itu memang dalam rangka kepeduliannya. Tapi transaksional yang saya maksud di sini, yang di Alkitab maksud tidak boleh dilakukan adalah yang menguntungkan diri sendiri. Apalagi kalau itu secara fisik, berkat jasmani. Kalau itu secara rohani, itu benar. Tuhan ingin kita selamat. Tuhan ingin kita berubah. Tuhan menginginkan kita berubah pola pikirnya. Akal budi kita. Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang dunia. Itu maksud Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan mulai sekarang jangan transaksional ya Bapak Ibu ya, saudara sekalian. Masa sih datang ke Tuhan kok secara transaksi. Kalau aku rajin ke gereja berkati loh ya Tuhan. Aduh, ini seperti seorang anak yang tidak mengerti karakter bapaknya. Kalau seorang anak yang mengerti karakter bapaknya itu ya, dia tahu. Ada nggak seorang anak yang setiap bangun pagi, dia berkata sama bapaknya atau mamanya begini, Mama, tiap pagi kasih makan aku loh ya Ma. Jangan lupa loh ya, nanti aku lapar. Nggak ada. Mengapa? Karena seorang anak sudah tahu orang tuanya pasti beri sarapan pagi. Nggak usah minta. Itulah bedanya teori dengan praktek. Itulah bedanya tahu benar dan hanya dari teori. Anak ini mengerti banget orang tuanya, nggak usah diminta. Yakin dan percaya dan tahu pernah mengalami. Setiap hari mengalami. Pasti diberi makan kalau pagi, sarapan. Tidak perlu minta. Dan juga tidak transaksional. Ada nggak seorang anak yang, Mah, kalau kau beri aku makan tiap pagi, nanti kalau sudah besar aku balas budi. Nggak ada itu transaksional itu. Hubungan yang ideal, kalau itu adalah hubungan cinta kasih, bukan transaksional, tapi relasional. Sama seorang laki-laki dan perempuan. Pacarnya ini, kalau dia matre, tiap kali ketemu, pengen dibeli ini, pengen dibeli ini itu, wah transaksional itu. Wah itu bukan pasangan yang baik, tinggalkan dia. Itu namanya transaksional. Nanti kalau kau lagi susah ditinggal sama dia pasti. Transaksional. Orang yang menjalin hubungan secara transaksional pasti tidak setia. Sebab orientasinya tentang untung. Orientasinya kalau menguntungkan. Kalau mendatangkan rezeki, kalau mendatangkan berkat. Kalau enggak mau lakukan dia. Jika mendapatkan sesuatu maka kau kuberi. Itu transaksional. Padahal cinta itu kebalikannya. Meskipun keadaan apapun, tetapi aku tetap mengasihimu. Itulah cinta yang murni. Kalau kita datang kepada Tuhan, jangan transaksional, itu bukan cinta. Itu bukan kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita datang kepada Dia. Karena memang kita membutuhkan Dia. Kita datang ke orang tua kita karena kita memang mengasihi mereka. Gak bisa gak di dekat mereka. Kalau berpisah agak lama berapa hari bisa kangen, rindu. Itulah hubungan yang ideal, yang benar. Kalau transaksional mana ada rindu. Aku rindu dia karena belum dapat jatah. Itu bukan rindu namanya. Itu memanfaatkan. Ya, kalau kita mau ketemu Tuhan, jangan ada transaksi. Sebab kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, apa sih yang bisa kita lakukan? Berapa kita hitung
apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Anugerah yang Tuhan curahkan buat kita. Tak ternilai harganya. Kita yang dahulu harusnya mati, binasa, tapi sekarang beroleh kesempatan untuk selamat. Ia mati di kayu salib, Ia tebus dosa kita. Ia beri kita fasilitas agar kita belajar. Alkitab, Roh Kudus, penyertaannya setiap hari. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya percaya ada di antara kita yang masih melakukan hubungan transaksional kepada Bapa kita di surga, kepada Tuhan Yesus. Cepatlah bertobat, sebab hubungan seperti itu bukan cinta kasih. Itu tidak menyenangkan Tuhan. Tadi kita sudah baca ayatnya, Tuhan tidak mau sama orang-orang yang mencarinya hanya karena mau mengalami mujizat. Tuhan tidak mau terhadap orang yang mencari dirinya hanya karena mau makan roti saja. Tuhan tidak suka terhadap umatnya yang datang hanya untuk minta-minta mujizat, minta-minta berkat. Tapi Tuhan sangat berkenan atau disukakan jika anaknya datang dengan kedewasaan iman yang benar. Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan hatimu? Sama seperti Tuhan Yesus menyenangkan Bapaknya di surga. Kalau bisa cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku Bapa, kehendakmu aja yang jadi, terserah. Itulah puncak dari segala iman. Ketika kita menyerahkan segalanya pada kehendak Tuhan. Kita lakukan bagian kita, tapi kita serahkan hasilnya kepada kehendak Tuhan. Ada amin ya? Jangan pernah transaksional. Jangan pernah klaim janji Tuhan lagi mulai sekarang. Jangan pernah memberikan persepuluhan lalu mengklaim harus dikembalikan 30, 60, 100 kali. Salah itu. Jangan pernah mencari Tuhan hanya untuk memanfaatkan kuasanya. Kita harus mencari Tuhan karena kita memang membutuhkan Dia. Amin ya. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Ya, aku tidak ingin apa-apa lagi. Kalau Bapak Ibu di terjemahan bahasa Indonesianya, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa lagi. Ada konotasi begini, kalau Tuhan gembalaku, aku bisa minta apa saja sama Dia, pasti diberi. Transaksional. Ingat baik-baik, kalau Tuhan gembalaku, itu lebih dari cukup. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Kalau aku panggil Dia Bapak, aku harus tanya sebagai anak apa yang harus kulakukan, Bapak. Bukan transaksional, tapi antara anak dan Bapak, antara hamba dan Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mengerti. Yang diberkati adalah orang-orang yang mengerti hikmat ini. Sehingga kita bisa belajar secara tulus, mulai mengasihi Tuhan dengan benar. Mulai memposisikan diri di hadapan Tuhan dengan benar. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya pengertian yang benar akan menggiring atau memimpin hidup kita pada perkenanan Tuhan. Ajaran yang salah akan menggiring seseorang pada tempat yang salah, pada karakter yang salah. Oleh karena itu, mari kita semua belajar yang benar. Bagikan khotbah-khotbah ini kepada seluruh yang Bapak Ibu kenal, yang Bapak Ibu kasihi, agar mereka pun mengerti seperti kita mengerti. Supaya kita semua tidak salah melangkah. Supaya kita semua menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Sementara Bapak Ibu masih dalam situasi COVID begini, kalau sering di rumah jangan sering nganggur. Ayo dengarkan firman Tuhan, mumpung banyak kesempatan. Ya, bagi jemaat Pantai
GSKI Pantai Indah Kapuk, Gereja Suara Kebenaran Injil Pantai Indah Kapuk. Jangan lupa, gereja kita suatu hari pasti akan offline lagi, tapi sekarang masih online. Jadi harus semangat, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap belajar firman, jangan kendor, karena kita bisa ketemu minimal seminggu 2 kali, tapi secara online. Baik di minggu pagi seperti ini, maupun di Rabu malam, online Bible Study. Ya, amin ya. Mari kita angkat tangan kita. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku,